Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatidzah dan ustadzah sekalian, pada kesempatan ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh panitia, kita akan mereview ulang ya tentang profesi ataupun amanah yang selama ini sudah kita emban bersama-sama, tentang profil guru Al-Quran. Bagaimanakah kita supaya menjadi guru Al-Quran pembawa perubahan ke arah yang positif, baik untuk diri kita dan juga untuk masyarakat kita, ya, untuk bangsa dan negara kita. Sebelumnya mari kita renungkan bersama-sama salah satu taujih robbani yang insyaallah sudah sama-sama kita hafal, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, bahwa at-ta'lim min muhimmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajar itu adalah salah satu dari tugas misi yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kebaikan dan juga khususnya mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kaum yang ummiyin, yaitu bangsa Arab pada saat itu disebut kaum yang ummiyin, yang buta huruf. Diutus seorang rasul minhum, yang munculnya rasul ini ada di antara mereka. Rasul yang mereka ketahui nasabnya, latar belakang kehidupan keluarganya, akhlaknya, mereka sangat mengenal rasul ini. Yang mana rasul ini memiliki paling tidak ada 3 misi yang diperintahkan Allah kepada rasulnya, yaitu yatlu alaihim ayatihi, tilawatu ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakihim, itu misi tazkiyah, menyampaikan pensucian kepada mereka, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Baru yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yakni ta'limul kitab, ya, mengajarkan Al-Quran kepada mereka serta al-hikmah. Yang dimaksud al-hikmah pada ayat ini adalah as-sunnah atau al-hadis. Wa in kanu, walaupun adalah mereka
min qablu sebelumnya itu adalah la fi dhalal mubin, berada benar-benar pada kesesatan yang nyata. Sebelum datangnya risalah Islam, orang-orang Arab disebut jahiliyah. Mereka bukan tanpa ilmu, bukan berarti mereka bodoh dari sisi keilmuan, tetapi bodoh dalam hal kerusakan moral yang sangat kuat atau yang tersebar luas di antara mereka, karena jeda antara risalahnya Nabi Isa alaihissalam ketika Allah mengangkat Nabi Isa dan disusul dengan diangkatnya Rasulullah SAW itu paling lama dibandingkan dengan diutusnya antara Rasul ataupun Nabi sebelumnya. Kalau Rasul dan Nabi sebelumnya itu ada yang sezaman, ada yang beda tempat, tetapi antara Nabi Isa diangkat sampai munculnya risalah Islam ini kurang lebih 600 tahun masa fatrah, masa vakum datangnya risalah, sehingga banyak sekali tersebar luas kejahiliaan. Nah, itulah fi dhalalim mubin. Tugas yang berat pada saat itu diemban oleh Rasulullah SAW, dan alhamdulillah berhasil beliau menyampaikan tilawatu ayatihi wa tazkiyatun nufusihim wa ta'limuhum alkitab wa sunnah. Itu adalah 3 misi utama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka marilah kita bersyukur, mari kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Khususnya adalah kita ditakdirkan Allah Ta'ala berpeluang untuk mendapatkan sholawat istighfar dari para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak hadis diantaranya tentang masalah keutamaan mengajar kebaikan, ya. Diantaranya hadis Tirmidzi ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta para malaikat-malaikatnya dan penduduk atau penghuni langit-langit serta bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang berada pada lubangnya di rumahnya masing-masing, wa hatal hut, sampai ikan yang berada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka ini sungguh semuanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajari kepada manusia kebaikan. Mereka para makhluk Allah Ta'ala tersebut menyampaikan doa yang terbaiknya untuk guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, telah diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, yang bukan hanya seorang dari kalangan ahlul ilmi, mereka memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sholawat dari Allah Ta'ala adalah rahmatnya, kasih sayang, belas kasihan dan nikmat Allah Ta'ala. Dan sholawat dari para malaikat adalah permohonan ampun bagi yang bersangkutan. Ini mirip dengan di surat Al-Ahzab, ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhirih, ya. Itu bahwasanya sholawat dari Allah Ta'ala itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Ta'ala kepada Nabi kita, dan sholawat dari malaikat itu adalah permohonan istighfar, permohonan ampun yang disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian pula seluruh penduduk langit dan bumi. Jadi berbahagialah kita, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mudah-mudahan termasuk di antara kelompok ini, kelompok manusia yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Dan hadits ini yang lainnya juga versinya
kepada para penuntut ilmu, thalibul ilm. Para pencari ilmu juga mendapatkan keutamaan yang sama. Karena guru Al-Quran itu pahalanya tidak ada putusnya. Selama ilmu yang disampaikan tersebut diamalkan oleh anak didik yang telah menerimanya. Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, tradisi yang baik, contoh kebaikan, mengajarkan kebaikan di dalam Islam, maka orang ini mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti sesudahnya. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tentang tahsin atau tajwid Al-Quran, kita mengajarkan tentang hukum-hukum Al-Quran, kita mengajarkan apapun yang identik dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka selama para anak didik kita itu menerapkan, mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita mendapatkan transferan pahala. Ini yang disebut dengan multi level pahala. Kita mendapatkan passive income. Walaupun kita nanti sudah tidak bernafas, kita sudah di alam barzakh masing-masing, maka ada aliran pahala untuk kita pada saat kita sudah meninggal itu. Itulah semangat yang harus kita miliki. Dengan semangat ini maka lahir tokoh besar seperti para sahabat, karena gurunya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah memberikan kontribusi besar kepada dunia Islam seluruhnya. Beliau mendakwahkan Islam kepada as-sabiqunal awwalun, kepada para sahabat yang awal-awal masuk Islam, baik itu dari golongan muhajirin, berikutnya dari golongan ansar, dan terlahir generasi yang unggul. Pada Fathu Mekah itu hanya sekitar 10.000 saja, kemudian pada Haji Wada itu sudah 10 kali lipat, 100.000 pada saat Nabi wukuf di Arafah. Kemudian dari jumlah mereka itulah tersebar sampai ke kita sekarang ini, sehingga pahalanya terus mengalir kepada Rasulullah dan juga pada generasi sesudahnya. Dan Rasulullah menyebut dirinya adalah seorang mu'allim. Innama bu'itsu mu'alliman. Hadits ini dhaif, tapi dikuatkan oleh beberapa riwayat yang memiliki makna yang serupa dengan itu. Sesungguhnya aku diutus hanya sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru, pengajar. Jadi kalau kita menjadi guru, menjadi pengajar, berarti kita mengikuti profesi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cepat atau lambat, Al-Quran yang kita bacakan dan kita ajarkan itu akan memproses manusia untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai wasilah kepada orang-orang yang kita ajarkan Al-Quran supaya mereka bisa mengakses hidayah. Al-Quran ini adalah sumber hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Al-Quran adalah sebagai sumber hidayah, baik itu hidayah untuk orang-orang yang bertakwa, hidayah untuk manusia secara umum. Ibaratnya itu adalah energi listrik yang sangat kuat. Al-Quran itu bisa memberikan penerangan ketika ada sarana prasarananya yang bisa mengantarkan sumber itu mengalir kepada orang-orang yang menggunakan. Listrik yang demikian besar energinya, kalau tidak ada kabelnya, tidak ada stop kontaknya, kan susah untuk diakses menjadi sebuah power, bisa menghidupkan laptop, menghidupkan handphone dan lain-lain, ya. Maka posisi kita sebagai muallimun nas, muallimul Quran, pengajar Al-Quran adalah seperti listrik, seperti kabel-kabel, ya, seperti stop kontak dan lain-lain yang bisa menjadi wasilah sarana supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa mengakses hidayah yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini profesi yang mulia luar biasa, ya. Nah, berikutnya adalah tentang peran guru Al-Quran. Seorang guru
apakah Al-Quran atau yang lainnya. Tapi konteks kita lebih khusus adalah guru Al-Quran. Ini seharusnya memiliki target, bisa membuat muridnya menjadi orang soleh. Kata-kata soleh ini adalah kata-kata singkat yang menghimpun seluruh makna kebaikan. Sehingga dalam hadis kan dikatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath, ketika anak Adam manusia ini meninggal dunia, terputus amalannya illa min thalath, kecuali 3 itu ya, sedekah jariyah, amal yang pahalanya selalu mengalir, yang tidak habis-habisnya selama barang apakah tanah, properti itu digunakan untuk kebaikan, maka selama itu pahalanya mengalir kepada yang menginfakkan. Kemudian au ilmin yuntafa bihi, ilmu yang selalu dimanfaatkan. Kemudian awal dan soleh, anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Jadi kata-kata soleh ini menghimpun makna generasi baik yang kita wariskan sesudah kita. Jadi bagaimana seorang guru ini berusaha untuk mencetak anak didiknya, murid-muridnya menjadi orang yang soleh. Kalau di zoom lagi dalam perspektif tarbiyah BPI itu adalah 10 muwasafat, 10 karakter yang hendaknya kita cetak pada anak didik kita ini, mulai salimul akidah sampai nafi'un li ghairihi itu. Jadi apapun profesi muridnya kelak, yang penting dia menjadi orang yang soleh. Apakah mereka nanti menjadi ulama pejuang, menjadi mereka pakar dalam bidang ulum syariah, apakah mereka pakar dalam bidang ulum kauniyah, ilmu-ilmu terapan, ilmu teknologi, apakah mereka pakar dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, budaya, sosial, apapun profesi mereka, apakah mereka menjadi para ilmuwan ataukah para pejabat, tetapi kesolihan ini adalah menjadi dasar, pondasi yang paling penting apapun untuk anak-anak kita nanti kelak di masa yang akan datang. Yang perlu difahami oleh guru Al-Quran saat ini, bahwa peran guru itu harus melebihi apa yang kita terima di dunia. Jadi mengajarnya bukan sekedar menggugurkan kewajibannya karena mendapatkan gaji, honor dan lain-lain ya. Tapi harus lebih dari itu, kita berikan dedikasi yang lebih besar. Ada kata-kata nasihat ya dari para pakar, teman-teman yang ahli dalam bidang pendidikan itu ya. Apabila kita berprofesi sebagai guru atau apapun lah ya dalam dunia kerja ini, ketika ini mohon dicerna dan dipahami dengan baik, diingat-ingat dengan baik karena sebagai motivasi kita semuanya ya. Ketika kita mengalokasikan tenaga, pikiran, keahlian yang kita miliki untuk mendedikasikan kepada pekerjaan kita melebihi dari apa yang kita dapatkan dari sisi kafalah gaji, maka Allah Ta'ala akan menggantinya dari rezeki yang lainnya. Kebalikannya, apabila ada seseorang yang malas-malasan dalam bekerja, dalam mencurahkan potensi yang dia miliki, dia punya potensi 10, tapi dia hanya alokasikan 5 saja misalnya, dia ada di bawah grade kafalah yang harusnya dia dapatkan, misalnya mohon maaf, dia itu mendapatkan kafalah 5 juta misalnya, tapi dia bekerja asal-asalan yang kalau diukur kinerjanya itu mungkin hanya 2 juta pantasnya ya. Maka Allah dengan maha keadilannya itu akan mengurangi angka, kalau tadi 5 dikurangi 2 kan 3 ya, 3 juta yang dia dapatkan itu menjadi tidak berkah. Ada saja masalahnya, mungkin anaknya sakit-sakitan, mungkin sepeda motornya rusak-rusak terus sehingga tombok terus gitu ya. Itu gara-gara apa? Kinerja yang dia lakukan dalam hal bekerja itu di bawah grade daripada harusnya yang dia curahkan. Ini tolong dicerna ya sebagai motivasi bagi kita semuanya ya. Kalau kita memaksimalkan potensi melebihi dari apa yang
kita ilustrasikan tadi, misalnya dia harusnya dapat 5 kafalannya, tapi dia bekerja luar biasa sampai seolah-olah kalau dikalkulasi itu mungkin harusnya dia dapat 8 juta misalnya, maka tadi ada tambahan 3 juta dari pintu-pintu rezeki yang kita nggak bisa memprediksinya. Allah Maha Tahu dan Maha Adil dengan curahan potensi yang kita lakukan. Nah, inilah ya Allah Ta'ala Ar-Razzaq, ya Allah Ta'ala yang Maha Pemberi rezeki pada kita semuanya. Maka dalam ini yang harus kita pahami, peran guru harus melebihi apa yang kita terima di dunia. Sesuatu yang tidak kita terima secara kasat mata berupa keberkahan, kecukupan, anak yang soleh, keluarga yang sakinah, itu lebih besar nilainya daripada nominal-nominal yang kita dapatkan setiap bulannya itu. Rasulullah SAW bersabda, ini kaitannya dengan hukum ya dari sisi fikih. Kita bicara sedikit tentang masalah fikih. Apakah boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, dari ceramah, dari berdakwah dan lain-lainnya? Para ulama beda pendapat dalam hal ini, dan itu hal yang mesti ya, artinya tidak ada persoalan dalam muamalah, dalam ibadah kecuali ada khilafiyah di sana. Ada sebagian yang berpendapat tidak boleh, seperti Imam Az-Zuhri, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, tapi jumhur ulama mengatakan boleh, termasuk mazhab Syafi'i mengatakan boleh mengambil upah dari mengajar, khususnya adalah mengajarkan Al-Quran. Ada hadis yang menjadi pedoman di antaranya ini. Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajrun kitabullah. Sesungguhnya yang lebih pantas untuk diambil upah adalah dari pengajaran Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Jadi mengajar dan mendidik apalagi Al-Quran itu sudah sepatutnya dilandaskan pada keikhlasan dan tiadanya keinginan untuk memperkaya diri. Jumhur ulama memperbolehkan menerima upah dari mengajar dengan satu syarat utama, yaitu seorang pengajar Al-Quran tidak mengajukan tarif dan harga sebagaimana yang biasa terjadi dalam berdagang. Dengan demikian tidak ada tawar-menawar harga. Upah yang diperoleh melalui cara tawar-menawar dan menentukan tarif sangat dilarang. Seorang pengajar diperbolehkan menerima upah berupa uang ataupun hasil bumi sesuai dengan kemampuan si pemberi tanpa tarif yang sudah ditentukan pihak pengajar. Jadi misalnya ada dalil lain tentang ruqyah. Ada satu kaum yang kepala sukunya tersengat ular sehingga diobatkan ke sana kemari belum sembuh-sembuh, lewatlah sekelompok sahabat, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri saat itu. Mereka kepala suku ini diobati ya berdasarkan mereka minta, karena ini ada golongan kaum muslimin lewat. Maka saat itu seorang sahabat menyampaikan surah Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Fatihah kepada kepala suku ini, dan dengan izin Allah akhirnya sembuh. Nah, setelah sembuh maka para sahabat ini dikasih reward ya, dikasih imbalan, yaitu berupa kambing. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau memberikan pujian dan mengatakan, wa ma tadri annaha raqiyah. Kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah, menjadi penyembuh gitu. Maka Nabi minta bagian daripada kambing yang dikasih oleh orang-orang, oleh kelompok kaum ini. Itu artinya sunnah takririah ya, beliau mengiyakan, membolehkan seseorang mendapatkan imbalan dari, kalau di sini adalah pembacaan Al-Qur'annya, kemudian bisa kita kiaskan kepada tilawah atau kepada taklimul Quran yang lainnya, asalkan tadi tidak boleh menentukan tarif. Jadi misalnya Tibbun Nabawi diantaranya bekam, kemudian ruqyah, itu tidak boleh tabibnya yang mengobati menentukan bekam 1 jam tarifnya sekian, itu nggak boleh.
ruqyah 1 jam tarifnya sekian, kalau 2 jam sekian, nggak boleh. Jadi ini menyalahi sunnah. Kalau kita mendapatkan diterima, kalaupun nggak mendapatkan ya apa-apa. Ya, yang penting adalah kita sudah membantu. Kalaupun kita tidak mendapatkan imbalan rezeki daripada orang yang kita obati, maka Allah tadi Maha Adil akan memberikan ganti rezeki dari pintu yang lain. Nggak usah cemas ya, nggak usah khawatir dengan segala macam dinamika yang kita dapatkan itu. Konsep rezeki ya bagi guru Al-Quran dan juga bagi kita semuanya, bagi setiap muslim lah. Satu orang berbeda dengan orang lain terkait rezekinya. Itu sudah SOP atau ketentuan takdir Allah Ta'ala. Sudah menjadi sunnah kehidupan, sunnah kauniyah di dunia. Tidak bisa rezekinya sama. Allah Ta'ala akan marah kalau ada orang iri dengan rezeki orang lain. Kalau masih ada orang yang timbul penyakit hasad dalam bab rezeki, berarti ada masalah dalam bab akidahnya. Ini hubungannya ya, hubungan antara hasad, masalah akhlak dengan masalah akidah, masalah keimanannya. Di antaranya dalam bab rezeki. Kalau ada orang yang masih cemburu, masih iri, masih hasad kepada orang lain, kaitannya dengan masalah rezeki. Kenapa tetangga saya pangkatnya sama dengan saya, tetapi bisa beli ini, bisa beli itu, kenapa saya enggak? Ini ada masalah dalam bab akidahnya yang perlu untuk dikoreksi bersama-sama, diperbaiki. Boleh jadi ilmunya sama, tapi rezekinya beda. Ada yang ilmunya lebih sedikit, tapi justru rezekinya lebih banyak. Ada para pengusaha besar ya, yang dia hanya alumni SD, baik tingkat nasional ataupun mungkin tingkat lokal ya. Yang saya tahu, mohon maaf nanti bisa dikoreksi kalau salah, itu yang punya warung tani di Dau itu ramenya luar biasa ya. Komplek warung tani itu Masya Allah, itu ya alumni SD itu mungkin nggak lulus, tapi dia sudah menjadi pembicara, trainer di mana-mana, Masya Allah ya. Itu contoh luar biasa. Jadi ilmunya sedikit tetapi rezekinya lebih banyak. Boleh jadi ada yang lebih ikhlas, tapi bisa jadi rezekinya lebih sedikit. Coba, lebih ikhlas ya, lebih tekun, lebih tawadhu, pokoknya akhlaknya lebih bagus, tapi rezekinya lebih sedikit daripada yang asal-asalan. Memang ada seperti itu, karena banyak dan sedikitnya rezeki itu bukan parameter kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Kaya dan miskin itu bukan parameter kemuliaan, kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia. Seandainya orang yang paling kaya itu adalah terhormat di sisi Allah, maka yang paling terhormat itu adalah korun, yang paling kaya. Seandainya kekuasaan, jabatan itu adalah yang lebih mulia di sisi Allah, maka ada Fir'aun ataupun Namrud dan yang lainnya. Tetapi Allah Ta'ala memberikan ujian kepada masing-masing ya. Dan Nabi Sulaiman liyabluwani akfuru am akfur, untuk memberikan ujian kepadaku apakah aku kufur atau syukur. Itu dikatakan Nabi Sulaiman ketika memberikan perlombaan ya kepada para tentaranya, siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balkis saat itu, yang itu sebagai simbol eksistensi Raja Balkis di negeri Sabak saat itu, yang dihormati, yang sangat dibangga-banggakan adalah singgasananya karena terbuat dari emas. Maka Nabi Sulaiman memberikan tawaran, Ifrit memberikan tawaran, qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, kemudian waqala alladzi intahu minal ilm, yang punya ilmu itu malah mengatakan sebelum kedipan mata. Siapa dia? Itu ada mengatakan dia adalah merupakan perdana menterinya Nabi Sulaiman yang manusia biasa, tapi Allah memberikan kekuasaan, kekuatan kepadanya sehingga hanya sekedip mata saja singgasananya sudah datang. Dan ketika Ratu Balkis melihat-lihat ya, ketika dia datang dari Yaman ke Palestina, ke kerajaan Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis itu,
melihat-lihat apakah betul ini singgasanaku atau bukan, ternyata betul ya. Itulah yang bisa menjadikan dia tergerak dan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, akhirnya mengikuti risalahnya Nabi Sulaiman. Kalau rezeki sudah dijatah oleh Allah, tidak akan tertukar, dan kita tidak boleh protes atau berburuk sangka. Ada kalimat nasihat ya, banyak yang menganggap rezeki itu diperebutkan hingga berujung hasad, iri, dengki, padahal setiap manusia sudah mendapatkan jatah rezeki sendiri-sendiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Sudah ada jatah masing-masing. Ketika di Lauhul Mahfuz sudah tertulis, dan kita pada saat berada di rahim ibu kita masing-masing, di antara 4 hal yang ditentukan ketika roh ditiupkan ke jasad kita, bikat birizkihi, malaikat menentukan rezekinya, wa ajalihi, ajal kita juga sudah ditentukan, wa amalihi, amal kita juga sudah ditentukan, wa syakiyun au sa'id, apakah kita bahagia atau sengsara, itu sudah ada ketentuannya. Kemudian apa yang kita terima di akhirat itu tergantung amal ibadah kita di dunia. Ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempat kita untuk beramal. Sedangkan akhirat itu darul jaza, tempat balasan. Standar imbalan antara yang kita terima di dunia dan di akhirat berbeda. Bahkan kita harus takut ya. Jangan-jangan apa yang kita lakukan berupa amal-amal soleh di dunia itu sudah dibayar kontan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, sehingga nanti di akhirat gak ada sisanya. Jangan-jangan begitu ya. Jadi kan saya memberikan ilustrasi sunnah hasanah ya. Ketika kita mempelopori tentang amal soleh sesuatu ya, kita mendirikan yayasan, mendirikan lembaga, membuka majelis taklim, membuka sekolah, apapun sunnah hasanah yang kita lakukan, maka kita dapat limpahan pahala dari orang-orang yang menghidupkan sesudah kita kan. Nah, jangan-jangan yang perlu kita waspadai, apa yang harusnya kita investasikan di akhirat itu jangan-jangan semuanya sudah dibayar Allah Ta'ala di dunia. Kita sudah mendapatkan limpahan rezeki, kita sudah mendapatkan limpahan yang terbaik di dunia, nanti jangan-jangan gak ada saldonya di akhirat. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Itu pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya gitu ya. Beliau khawatir dengan ilmu yang tersebar luas kemudian dibayar dengan follower yang sekian banyak di medsosnya, jamaahnya sekian banyak, itu jangan-jangan sudah menjadi balasan di dunia sehingga di akhirat sudah nggak ada lagi sisanya. Nah, itulah yang perlu kita takutkan ya. Sehingga kalaupun kita belum menerima tadi ya, belum menerima di dunia, maka husnudzon kita, oh ini investasi kita di akhirat. Justru kita harus berbangga, maksudnya bersyukur ya. Itu adalah kita investasikan nanti di akhirat. Di dunia hanya sebatas kebutuhan kita. Nah, jadi di sini fokus pada kata ikhlas. Terkait rezeki, seorang guru Al-Quran seharusnya mengembalikan sepenuhnya kepada Allah. Rezeki itu hak prerogatif Allah Ta'ala, bukan bendahara, bukan atasan kita, bukan kepala sekolah, bukan yayasan, bukan. Mereka hanya wasilah saja, sarana saja. Rezekinya itu dari Allah Ta'ala. Kalau pemikiran kita bahwa sumber rezeki adalah atasan, yayasan, bendahara, maka akan menimbulkan kondisi tidak sehat, akan mengganggu proses pembelajaran, jadi mengurangi keikhlasan. Kalau kepala sekolahnya hadir, melihat kinerjanya dia semangat, dia etos kerjanya tinggi, tapi kalau tidak hadir, tidak ada pemantauan, kita malas-malasan, akhirnya seperti itu ya. Kalau kita bersandar kinerja kepada makhluk. Seandainya kita tahu hakikat rezeki, ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan sibukkan dirimu untuk memikirkan rezeki yang sejatinya sudah dijamin untukmu. Ingatlah, rezeki dan ajal adalah 2 hal yang sudah terjamin. Selama masih belum datang ajal, pasti akan datang rezeki.
Selama masih ada ajal, maka pasti kita mendapatkan rezeki. Jangan khawatir. Bahkan ada sebuah riwayat bahwasanya innal abda itu apa ya? Jadi ajal itu, rezeki seseorang itu lebih cepat untuk mengejar seseorang daripada ajalnya. Berikutnya jamaah sekalian, Bapak Ibu atau para ustadz-ustadz sekalian, modal utama guru Al-Quran. Para aktivis pendidikan khususnya guru Al-Quran harusnya menginginkan semua muridnya menjadi orang-orang besar di sisi Allah. Modal utamanya tadi adalah keikhlasan kepada Allah. Guru Al-Quran harus bangga di sini dalam arti yang positif ya, harus bersyukur karena peran guru sangat luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Itu yang sangat kita hafal. Hadis dalam berbagai macam riwayat versinya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi profesi yang terbaik adalah guru ngaji yang mengajarkan Al-Qur'an setelah dia belajar. Jadi ini pengingat kepada kita semuanya ya, supaya kita ini selalu termotivasi, modal keikhlasan. Keikhlasan inilah yang memberikan energi besar yang luar biasa. Kita tidak mampu menggerakkan secara pribadi hati kemudian juga fisik kita tanpa ada izin dan ridho dari Allah Ta'ala. Dan kuncinya itu adalah pada keikhlasan masing-masing. Ada dua peran guru Al-Quran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang sudah kita baca dan kita ulang tadi di samping ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini sangat populer dan wajib untuk menjadi pengingat kita semuanya, kita hafalkan dan kita hayati terus ya. Dari dalam hadis ini, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar. Jadi ada dua peran sekaligus yang harus kita perankan dalam profesi sebagai seorang guru, yaitu kita harus senang belajar dan senang mengajar. Ada orang yang salah satu senangnya dia hanya senang belajar, tidak mau ditunjuk menjadi pengajar ya. Apalagi atau ada lagi sebaliknya, ada yang senang mengajar, nggak mau untuk belajar, tidak mau ikut majelis ilmu yang diisi oleh ustadz-ustadz yang barangkali sisi akademisnya lebih bawah, misalnya dia nggak mau hadir di majelisnya. Nah ini masalah ya, masalah kejiwaan ya, masalah hati kita ya. Jadi kita harus senang belajar, menjadi murid dan senang mengajar, menjadi guru. Dan inilah ciri utama generasi Robbani yang menjadi nama daripada yayasan kita, lembaga kita, sekolah kita dinamakan generasi sekolah Robbani, Yayasan Husnul Robbani. Kita inspirasikan dari sini, Ali Imran 79. Ayat ini dilatar belakangi oleh adanya pembulian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik. Mereka ini menuduh bahwasanya Rasulullah SAW itu berdakwah supaya menjadikan objek-objek dakwah itu menghamba diri kepada beliau, supaya menjadi abdur rasul atau menjadi hamba rasul, menjadi pengikut loyalis yang menghambakan diri kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi mengatakan tidak sama sekali, dan Allah menguatkan, menurunkan ini. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi ada ta'limul kitab wa ta'allumuhu wa darsuhu, kita mengajarkan dan juga sekaligus kita pada saat yang lain kita belajar terus ya, karena ilmu ini dinamis, tidak ada habisnya, maka selalu kita perkaya diri kita. Faqitu syai'ila yukti, seseorang yang tidak punya sesuatu tak bisa memberi pada orang lain. Ketika kita sudah berikan apa yang kita
miliki, kita kulaan, ibarat kita pedagang, kita kulaan, kita kasihkan. Semakin kita menyampaikan materi kepada orang lain, maka semakin bertambah ilmu kita. Ini bedanya ilmu dan uang ya, harta. Kalau harta kita berikan secara nominal mungkin berkurang, pahalanya itu tetap ya terus mengalir, tapi mungkin secara fisik berkurang. Tapi kalau ilmu semakin kita ajarkan, maka semakin bertambah dan semakin luas ilmu yang kita miliki.